Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyomana Tresnayani dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta konsep bab 9 yaitu bioteknologi. Dari kegiatan ini kita dapat mengetahui pengertian dari bioteknologi, konsep dasar bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi, produk bioteknologi, dan dampak dari bioteknologi. Baik, langsung saja ke pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti mikrobiologi, genetik, biokimia, sitologi, dan biologi molekuler untuk mengolah bahan baku dengan bantuan mikroorganisme, sel atau komponen selulernya yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan sehingga menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada konsep dasar bioteknologi. Sesuai dengan definisi bioteknologi itu sendiri, maka prinsip dasar dari bioteknologi adalah memanipulasi atau merekayasa bahan hayati dengan unsur teknologi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat dipergunakan bagi kebutuhan manusia. Bioteknologi menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan atau pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan produk dan jasa. Ciri-ciri utama bioteknologi sebagai berikut. Yang pertama, adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan. Yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi atau pemurnian. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional sendiri merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi, rekomendasi genetik. Ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan teknik-teknik biologi, bioteknologi, dan rekayasa genetik yang terbatas. Yang kedua, masih menggunakan mikroorganisme seadanya, belum mengembangkan teknik sampai tingkat molekul yang terarah. Yang ketiga, belum sepenuhnya steril atau bebas dari mikroba yang tidak diinginkan. Yang keempat, jumlah produknya relatif sedikit serta kualitas belum tentu terjamin. Salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional adalah fermentasi yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk berupa produk makanan, misalnya tempe, kecap, dan oncom. Contoh lain penerapan bioteknologi konvensional di bidang pertanian, misalnya tanaman hidroponik. Di bidang peternakan misalnya domba ankon, dan di kedokteran misalnya antibiotik. Nah, selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang dihasilkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, bioteknologi modern mulai berkembang setelah penemuan struktur DNA sekitar tahun 1950 yang diikuti penemuan lainnya. Penerapan bioteknologi modern misalnya dalam rekayasa genetik dan teknologi reproduksi. Baik, bioteknologi modern juga dibagi menjadi dua, yaitu rekayasa genetik dan teknologi reproduksi. Nah, rekayasa genetik adalah suatu proses pengubahan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Rekayasa genetik dilakukan dengan cara mengisolasi dan mengidentifikasi serta memperbanyak gen yang dikehendaki. Selanjutnya ada teknologi reproduksi. Jenis-jenis teknologi reproduksi diantaranya inseminasi buatan, cloning, dan kultur jaringan tubuh. Adalah produk bioteknologi dan dampak pemanfaatannya di masyarakat.
Penerapan bioteknologi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada penerapan bioteknologi di bidang pangan. Bioteknologi dalam produksi bahan pangan menggunakan mikroorganisme untuk mengubah bahan pangan menjadi bentuk lain melalui proses fermentasi. Fermentasi sendiri adalah proses merombak suatu senyawa organik menjadi zat organik yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Melalui proses fermentasi akan dihasilkan berbagai produk sebagai berikut. Yang pertama, produk makanan atau minuman hasil fermentasi. Yang kedua, produk protein sel tunggal atau single cell protein. Yang kedua, ada penerapan bioteknologi di bidang kedokteran dan farmasi. Yang pertama, insulin, yang kedua interferon, yang ketiga antibodi monoklonal, yang keempat ada vaksin, yang kelima ada terapi gen, yang keenam ada antibiotik. Selanjutnya penerapan bioteknologi di bidang pertanian dan perkebunan. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan mendapatkan tanaman yang sifat-sifatnya yang diinginkan. Berikut contoh tanaman transgenik. Yang pertama, tanaman kebal hama dan penyakit TMV. Yang kedua, tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Selanjutnya ada penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Pertama ada hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah disisipi gen-gen tertentu yang dibutuhkan manusia. Contohnya domba transgenik. Yang kedua ada hormon BGH. Hormon BGH adalah hormon pemacu pertumbuhan hewan ternak. Selanjutnya ada penerapan bioteknologi di bidang lingkungan. Mikroorganisme dapat digunakan dalam proses bioremendasi karena menggunakan bahan-bahan polutan dan meningkatkan kualitas tanah dan air. Misalnya bakteri kelompok metanogen penghasil metana, yaitu dapat menguraikan limbah bahan-bahan organik. Selanjutnya ada penerapan bioteknologi di bidang pertambangan. Di bidang pertambangan, perkembangan bioteknologi untuk memisahkan logam dari bijinya yaitu dengan pemanfaatan bakteri. Baik, selanjutnya dampak dari bioteknologi. Dampak dari bioteknologi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bioteknologi. Dampak positif bioteknologi adalah dapat menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Yang pertama, bioteknologi pengolahan limbah dapat menghasilkan produk biogas dan kompos. Yang kedua, bioteknologi di bidang kedokteran dapat menghasilkan obat-obatan diantaranya vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan interferon. Yang ketiga ada bioteknologi dapat meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan. Yang keempat, bioteknologi di bidang industri dapat menghasilkan makanan dan minuman, diantaranya roti, nata de coco, yogurt, dan mentega. Adapun dampak negatif dari bioteknologi, yang pertama menimbulkan penyakit pada manusia. Gen-gen yang mengode untuk membentukkan antibiotik apa saja mengalami kecelakaan di dalam tubuh bakteri sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, menimbulkan reaksi alergi. Timbulnya reaksi alergi yang diakibatkan karena mengonsumsi produk tanaman transgenik. Yang ketiga, mengancam kelestarian alam. Mengancam kelestarian alam, yang pertama, jagung rekayasa genetik dapat menumbuh ulat yang tidak berbahaya. Yang kedua, rekayasa genetik dapat menghasilkan gulma-gulma super. Yang ketiga, tanaman rekayasa genetik dapat membahayakan burung yang memakannya. Yang keempat, menyebabkan kepunahan berbagai plasma nufak asli karena dikembangkan
Sekarang hanya produk rekayasa genetik saja. Nah, adapun tindakan pencegahan dari dampak negatif bioteknologi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan meluasnya dampak negatif bioteknologi tersebut yaitu yang pertama adanya peraturan keamanan hayati dan keamanan pangan. Misalnya di Indonesia adalah Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan. Yang kedua, produk-produk bioteknologi harus melalui uji laboratorium yang ketat sebelum dilepas ke pasar atau diusahakan dalam skala yang lebih luas. Yang ketiga, pengawasan pemberian sertifikat bahwa produk-produk yang berlabel bioteknologi tidak menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Yang keempat, undang-undang di semua negara yang melarang pembuatan senjata biologi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.